Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat dalam menyelesaikan studi. Bagi teman-teman yang kemarin sudah melakukan download untuk aplikasi Mendeley, nah di sini nanti di desktop itu sudah muncul ya, dan teman-teman kalau sudah install pasti nanti akan terbuka secara otomatis. Nah sekarang saya akan coba buka aplikasi Mendeley ini dan akan saya coba sharing bagaimana cara melakukan citasi atau pengutipan. Nah, biasanya teman-teman membuat kutipan itu apakah masih dengan menggunakan manual atau sudah menggunakan aplikasi. Kalau masih manual, memang satu sisi kita akan teringat dengan nama penulis bukunya, judulnya, tahunnya, bahkan juga halaman yang kita kutip pasti ingat gitu. Itu satu sisi. Nah, tapi sisi lain ya memang kita karena penulisannya dilakukan secara manual, ya ini akan cukup lama gitu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Mendeley ini memang satu sisi kita cepat melakukan melakukan citasi, penulisan kutipan gitu ya. Tetapi pada saat kita mau menghafal semua nama penulis dan juga judul jurnal atau bahkan judul buku ya, mungkin kita tidak ingat semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang melakukan citasi ya pasti mungkin ingat ya. Oke teman-teman semuanya, nah saya kali ini saya sudah buka ini ya aplikasi Mendeley, tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah melakukan menggunakan aplikasi Mendeley, jadi ada isinya seperti ini. Nah pertama saya ingin perkenalkan dulu fitur yang ada dalam aplikasi Mendeley ini yang biasa kita gunakan. Di sini seperti biasa ada menu-menu, ada file, edit, view, kemudian tool, ada help gitu ya. Nah kemudian di bawahnya di sini ada menu add. Di sini ada menu add ini nanti kita gunakan untuk add file gitu ya. Ada add-nya, add folder, kalau ini yang sampingnya untuk menghapus. Nah kemudian ini tampilan Mendeley yang seperti halnya kita di PC kita ya. Di sini ada my library, ada all dokumen dan seterusnya. Kemudian tampilan ke bawahnya di sini ada authors. Authors itu buku-buku yang kita mau kutip, ini nama-namanya sudah ada di sini. Ini untuk memudahkan kita pada saat kita mau memilih, kita bisa pilih nama. Di sini sudah alfabetis ya, sudah otomatis mulai dari A dan seterusnya sampai di sini S, karena huruf terakhir penulisnya yang ada di sini adalah huruf S gitu ya. Nah, kemudian di sini di tampilan berikutnya sebelah kanan, di sini menampilkan dokumen yang kita input, yang kita add dari file yang ada di PC gitu ya. Nah, nanti yang sebelah kanan ini merupakan informasi jurnalnya, jurnal apa, ini kehalangan sama layar ini ya. Di sini ada judul jurnal, kemudian ada namanya, kemudian jurnalnya ini jurnal apa, tahun berapa gitu ya. Nah sekarang saya akan coba mulai saja. Ketika sudah dapat aplikasi Mendeley, maka bagaimana cara menginput file-file yang kita butuhkan untuk masuk di Mendeley sehingga bisa terekstrak nanti di Word. Nah di sini ada create folder. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai tesisnya, nah saya sarankan buat folder di sini, create folder di sini. Nah, nama foldernya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saran saya per bab gitu. Saran saya per bab, jadi tidak langsung utuh tesis, karena nanti dalam tesis itu kan di bab 1 kita membutuhkan misalnya 5 jurnal, kemudian berapa buku, kemudian nanti untuk bab 2 apalagi lebih banyak, bab 3 juga ada tentang metodologi. Nah saya sarankan untuk nama folder ditulis per bab, misalnya bab 1 ini ya, di create folder kita tulis bab 1, enter gitu ya.
maka nanti di sini muncul sendiri bab 1. Nah, ini saya hapus dulu gitu ya. Kalau hapus dulu ini bekas kemarin, remove aja ya. Remove folder. Yes, itu kan. Ini remove folder juga. Oke. Nah, ini nanti ketika teman-teman semuanya sudah meng-create folder atau bikin folder, maka akan muncul nama folder yang kita tuliskan. Di sini bab 1. Kita tulis kita klik aja di sini bab 1. Maka di sini layar tampilannya masih kosong karena kita belum memindahkan file dari PC kita ke sini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik add ini. Kalau klik add di sini ada tanda panah ke bawah, ini add file. Berarti nanti yang pindah ke sini adalah file dalam bentuk PDF. Tapi kalau misalnya add folder, maka yang pindah ke sini dalam satu folder sekaligus gitu. Nah, sekarang kita akan coba add file gitu ya. Add file, kita klik add file. Klik di sini add file. Kemudian nanti kita diarahkan kepada tampilan layar yang punya PC kita gitu. Nah, kita menyimpannya di mana? Teman-teman harus ingat gitu ya. Teman-teman harus ingat kita menyimpannya di mana. Nah, kalau saya untuk memudahkan menginput mana nih yang mau saya input ke ke Mendeley, saya buat seperti ini. Saya bikin folder sendiri. Bikin folder di sini bahan Mendeley. Nah, jadi yang ada dalam folder bahan Mendeley ini adalah bahan-bahan yang akan kita input ke aplikasi Mendeley. Nah, misalnya saya sudah tuliskan di sini bab 1. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang akan kita input. Nah, teman-teman tidak usah satu persatu, tapi kita bisa langsung Ctrl A di sini ya. Ctrl A itu ngopi semua, kemudian open. Nah, ini nanti akan secara sekaligus otomatis mereka kerja sendiri ya. Itu langsung sudah muncul di kita yang kita kopikan di sini. Nah, ini untuk bab 1 gitu. Untuk bab 1 ya. Kemudian bagaimana untuk bab 2? Sama ya, kita bikin create lagi di sini untuk bab 2. Nah, jadi nanti kita bisa bikinnya per bab. Kemudian add file juga. Sebenarnya bisa add folder juga ya, tapi biar rapih lah, biar kita tidak rapih lah. Nah, ini ada beberapa buku ya yang berkaitan dengan karena misalnya penelitiannya tentang manajemen pendidikan karakter, kewirausahaan atau kemandirian. Nah, maka buku-bukunya itu sudah kita sortir dalam satu folder. Itu semuanya tentang buku manajemen ada, buku pendidikan karakternya ada, buku tentang psikologi perkembangan anaknya ada di sini gitu. Kita Ctrl A itu ngopi semua, kemudian open lagi. Nah, tunggu berapa ya? Tunggu sebentar. Nah, ini lagi lihat ke bawah. Nah, di sini ada 18% data yang kita copy tadi import secara otomatis sudah 90% sudah ekstrak ke Mendeley. Nah, di sini sudah jalan. Nah, kemudian yang bab 3-nya juga sama, misalnya ada 2 buku atau 3 buku tentang metodologi atau 4 size-nya agak banyak ya kalau yang metodologi. Nah, ini nanti di sini akan muncul semua ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti cara kerjanya kita secara berurutan. Ini kalau misalnya di sini sudah 5 dokumen successful import, jadi udah selesai. Nah, kita mulai coba dari bab 1. Nah, yang dimaksud dengan bab 1 di sini. Oke, teman-teman, kita mulai coba bagaimana cara mensitasi ya. Kita buka dulu di sini bab 1, kemudian kita ada muncul beberapa file yang sudah kita import ke PDF gitu ya. Nah, ini kita double klik cara bukanya, kemudian nanti kita akan ditampilkan pada jurnal ya yang sudah kita buka. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tampilan jurnal secara utuh, dan sebelah kanannya di sini kehalangi oleh layar ada judul di sini, kemudian juga ada author atau nama penulis jurnalnya. Di sini ada nama jurnal, ada tahun dan seterusnya.
Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita tinggal baca terlebih dahulu ya, apa yang kalimat mana yang mau kita copy, caranya dengan blok. Misalnya kita sudah baca nih, ternyata kalimat ini yang kita butuhkan ya, misalnya kita blok seperti ini, kemudian kita copy. Nah, di sini muncul nanti secara otomatis kalau ini ke blok, ini muncul ada highlight, kemudian ada di sini ada teks dan catatan ya, barangkali kita mau. Kemudian di sini yang kita klik yang copy aja, klik copy. Kemudian kita kembali ke Word, ke file tesis kita. Kemudian simpan mau di mana, di sini misalnya Ctrl V saja biar cepat. Nah, nanti teman-teman di sini sudah melakukan citasi dari Mendeley. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan nama penulisnya? Nah, teman-teman tidak usah secara manual menuliskannya ya, tapi kita tinggal simpan kursor, kemudian insert citation. Di sini klik insert citation. Kemudian nanti akan muncul di sini tampilan seperti ini, kita naikin ke atas. Nah, go to Mendeley. Klik go to Mendeley ya. Go to Mendeley. Nanti kita akan diarahkan ke tampilan Mendeley. Nah, kemudian tadi kan kita mensitasi yang kedua ya, file kedua ini. Ini tidak usah dibuka, tinggal ini aja klik ada cite atau tulisan cite. Ada cite di sini tanda kutip. Ini tandanya ngutip. Ini kita klik satu kali. Udah klik satu kali, di sini otomatis muncul dalam kurung Putri 2018. Nah, ini ketika teman-teman menggunakan di panduannya menggunakan body note, maka caranya seperti ini, insert citation gitu. Jadi kalau dengan cara body note ya sudah, tidak usah dirubah-rubah lagi gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau di buku panduannya itu dengan menggunakan footnote gitu. Nah, kalau menggunakan footnote berarti caranya kita coba klik dulu di sini sampai sini ya. Nah, di sini Ctrl C, kita copy dulu di bawahnya. Nah, tetap kita simpan di kursor paling akhir di sini ya. Kemudian kita buka file yang di Mendeley. Nah, caranya ini kita buka, tidak usah dibuka. Kalau tadi kan klik cite ya di sini ya. Nah, kalau pada saat footnote kita tinggal masuk ke jurnal, kemudian kita coba kursor simpan di mana aja lah di sini ya. Kemudian Ctrl C aja satu kali. Nah, nanti itu sudah nginput data, kemudian kita kembali ke Word. Nah, kemudian setelah kembali ke Word, kita masukkan footnote-nya. Bagaimana cara menulis footnote-nya? Nah, di Word itu seperti ini ya. Reference di sini. Ya, di sini di menu reference. Menu reference, kemudian kursornya simpan di sini ke reference, kemudian insert footnote. Insert footnote, kita klik di sini yang ini satu kali klik. Nah, nanti di sini di halaman paling bawah itu muncul angka 1 secara otomatis. Nah, kemudian di kalimat akhirnya pun di sini muncul angka 1 secara otomatis. Jadi tidak secara manual gitu ya. Teman-teman masih ada yang melakukan penulisan nomor dengan cara manual. Nah, ini dengan otomatis ya. Sekali lagi di reference, kemudian insert footnote. Nah, tadi yang sudah kita kopikan di sini di Mendeley ya, di jurnal ini, sekali lagi Ctrl C, kemudian kembali ke Word, kemudian kita simpan kursornya di footnote, dekat angka footnote, kita Ctrl V. Nah, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis. Di bawah sini sudah ada tulisan nama penulis, tahunnya, kemudian judul bukunya, kemudian ini nama jurnalnya, ini jurnalnya, ini jurnalnya, ini nama jurnalnya, kemudian ada volume 2, halaman, dan juga sudah ada alamat websitenya. Nah, jadi teman-teman tidak usah menuliskan dengan cara manual gitu. Apakah Putri DP atau apa DP Putri atau apa namanya, teman-teman tidak usah
pusing bagaimana cara menyusunnya ketika menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Nah, saya coba beri contoh lagi ya teman-teman, cara mengutip ya, barangkali memang ini perlu latihan gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke mana nih yang mau kita copy. Misalnya yang mau kita copy yang ini nih, kita sorot ya. Atau misalnya kita ke jurnal yang lainnya ya. Misalnya ini nih yang mau kita copy. Nah, kemudian kita blok ya. Sudah blok, kita copy atau Ctrl C juga bisa. Kemudian kita simpan kursornya, baru Ctrl V ya. Setelah Ctrl V, kemudian jangan di save, kemudian kita insert citation. Kita simpan kursornya dulu di sini di akhir kalimat, kemudian klik reference, kemudian insert citation, muncul tampilan, klik go to Mendeley, kemudian klik Cite. Kalau ininya kan ini sudah pasti otomatis di sini. Kemudian klik Cite. Oke, kita akan kembali ke dokumen, ke Word, dan ini sudah otomatis. Nama Rahmat 2019. Nah, ini kalau body note. Nah, kalau footnote caranya sama. Kita copy dulu ke sini ya. Kita copy dulu, balik lagi ke Mendeley. Kita copy misalnya sama kalimatnya yang ini. Kita copy, kemudian udah kita copy kembali ke Word. Nah, kita simpan kursornya di mana yang mau kita simpan sheetnya. Ctrl V itu untuk paste. Nah, kemudian kita kasih footnote ya di akhir. Nah, untuk footnote kita klik reference. Di sini ada reference sama ada insert footnote ya. Jadi berdampingan, di sini insert citation, di sini insert footnote. Insert footnote, klik insert footnote, maka nomornya akan tersimpan secara otomatis. Di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2 otomatis, tidak dilakukan secara manual. Nah, kemudian bagaimana menuliskan penulis bukunya gitu ya, atau yang kita kutipnya. Nah, ini tidak seperti yang body note. Kalau body note kan tadi insert citation ya gitu. Nah, kalau yang footnote, karena ini footnote gitu ya, bukan body note, kita kembali ke Mendeley, kemudian masuk ke jurnalnya, kemudian Ctrl C. Ctrl C satu kali aja, kembali ke Word, kemudian simpan kursornya di angka 2 yang tadi kita mau simpan nama dan tahun dan penulis. Ctrl V, klik. Udah otomatis ya. Nah, ini kita tidak usah menuliskan secara manual gitu, tapi teman-teman sudah tinggal copy paste aja gitu ya. Sudah tinggal copy paste, udah selesai semuanya. Oke. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara melakukan cite dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ini memang semakin lama kita melakukan cite gitu ya, maka kita akan semakin lancar dan semakin terbiasa. Ini baru 2 kali aja udah gampang gitu ya. Jadi menu ada di satu menu ini, ingat di reference ya. Kalau kita mau masukkan body note berarti insert citation gitu. Tapi kalau kita mau memasukkan footnote maka insert footnote. Masih di satu menu ini gitu ya, masih satu menu ini. Nah, oke, selanjutnya ini cara melakukan citasi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka? Membuat daftar pustaka dengan menggunakan dengan menggunakan Mendeley gitu. Nah, ini gampang. Sebenarnya lebih gampangnya dengan menggunakan body note ini gitu. Udah dulu di Oke teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya bagi untuk hari ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk melakukan citasi. Jadi gampang sekali ya teman-teman, tinggal buka aplikasi Mendeley, kemudian buka tesis kita, kemudian
seperti yang tadi saya contohkan gitu. Apakah mau footnote, apakah mau body note, itu semuanya gampang-gampang saja. Nah, nanti akan saya share juga bagaimana cara membuat daftar pustaka supaya teman-teman tidak usah ngetik satu persatu, tetap menggunakan aplikasi Mendeley. Terima kasih. Assalamualaikum.